Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah melihat yang muncul dari dalam kapal adalah Xiaoyan, Luo Tian segera langsung menyerang. Namun tepat sebelum dia akan mengenai Xiaoyan, dia langsung dihalangi oleh avatar Yuan Shen. Melihat ini Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tujuannya di sini adalah mencari jiwa Sudong. Jadi dia harus segera memahami situasi tempat ini. Adapun terhadap Chowking, Xiaoyan masih memiliki rasa hormat. Bagaimanapun di 33 langit Chowking pernah membantunya. Namun ekspresi Chowking tadi membuat Xiaoyan agak tidak senang. Tunggu sebentar. Tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk melangkah ke dalam pusaran transmisi, suara Chowking tiba-tiba terdengar di dalam benaknya. Secara refleks Xiaoyan langsung menoleh ke arah Chowking. Meskipun orang tua ini tampak sederhana dan tanpa kesan megah, namun jelas memiliki kekuatan di atasnya. Ditambah lagi kemampuan bertarungnya juga tidak bisa diremehkan. Dia adalah sosok yang misterius, dan Xiaoyan tidak ingin menyinggungnya. Xiaoyan, muridku ini terlalu angkuh. Dia tidak cocok untuk mewarisi teknik kultivasiku. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Suara Chowking kembali terdengar, kali ini tidak ada lagi membawa nada yang angkuh, malah terdengar sedikit memohon. Senior Chowking, dulu kau pernah membantuku. Jadi jika ini masih di batas kemampuanku, aku tidak akan menolaknya. Ucap Xiaoyan segera merespon ucapannya ini juga sebagai sinyal bahwa apapun permintaan Chowking dia akan berusaha memenuhinya. Tetapi hanya sebatas balas budi atas bantuan di masa lalu. Setelah ini mereka tidak akan saling berhutang. Baiklah, kalau begitu, hancurkan kesombongan muridku ini. Kalau bisa, buat dia sekarat dan hanya tersisa satu nafas saja. Permintaan Chowking terdengar di benak Xiaoyan sehingga dia langsung mengerinyit. Di 33 langit, dia tidak mengerti apa tujuan dari mereka. Dan sekarang Chowking malah meminta sesuatu yang lebih aneh lagi. Permintaan seperti ini, Senior Chowking, bukankah ini agak berlebihan? Ucap Xiaoyan bertanya langsung. Pada intinya dia hanya diminta untuk menjadikan Xiaoyan sebagai bahan latihan. Namun cara yang diminta Chowking terasa agak aneh. Tenang saja, lakukan saja, aku tidak akan ikut campur. Tetapi setelah selesai, aku akan memberikan kompensasi padamu. Chowking kembali meyakinkan Xiaoyan sebenarnya Xiaoyan tidak terlalu ingin repot-repot menghadapi dua orang ini. Tetapi dia tahu jika dia menolak, kemungkinan Chowking tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Baiklah, aku akan mencobanya, tetapi jangan lupa soal kompensasinya. Xiaoyan meyakini barang milik Chowking pasti bukan sembarangan. Dengan sedikit ketertarikan, Xiaoyan akhirnya setuju untuk bertindak. Dia memberi isyarat pada dua gadis di sisinya untuk mundur lalu menatap Luo Tian. Kalau tidak salah namamu Tian Luo kan? Ekspresi Luo Tian langsung berubah. Saat mendengar Xiaoyan salah menyebutkan namanya, matanya sedikit berkedut. Bukan, aku Luo Tian, ucap Luo Tian dengan sedikit kesal. Hahaha, maaf, aku salah mengingatnya. Ucap Xiaoyan sengaja menyebut namanya salah. Tujuannya hanya untuk memprovokasi Luo Tian. Namun reaksi yang dia dapatkan justru di luar dugaannya. Kau adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah jenderal bawahanmu. Kali ini aku datang bukan karena dendam, melainkan ingin mengukur kekuatanku di hadapanmu. Kuharap kau tidak keberatan. Alih-alih marah, Luo Tian justru membungkuk hormat seperti seorang junior kepada seniornya. Dalam pertempuran di tanah hukuman dewa, tubuh Luo Tian sepenuhnya direbut oleh Xiaoyan. Dan akibatnya dia hampir kehilangan nyawanya. Bukankah seharusnya kau sangat membenciku? Ucap Xiaoyan dengan alis terangkat. Semua itu adalah skenario yang diatur oleh Jin Taiwei. Aku selalu menghormati Yang Mulia. Oleh karena itu aku ingin menjadi temanmu. Tetapi aku juga ingin menjadi musuh bebuyutanmu.
Begitu kata-katanya berakhir, tubuh Luo Tian langsung meledakkan aura pertarungan yang sangat tajam. Matanya menatap Xiaoyan dengan sorot penuh tekad dan tubuhnya melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu dia segera menyerang Xiaoyan. Melihat sikap Luo Tian, Xiaoyan justru menganggapnya menarik. Dia ingin bertarung, tetapi sebelum melakukannya dia tetap menjaga etika sehingga seperti ini sulit untuk dibenci. Dari pengalaman sebelumnya, kali ini Luo Tian sudah lebih siap. Tubuhnya dikelilingi oleh partikel hitam yang menggetarkan sehingga menciptakan tekanan yang sangat besar. Dalam sekejap, kilatan petir berubah menjadi beberapa sinar tajam yang melesat langsung ke arah Xiaoyan. Di saat yang sama, Xiaoyan membentuk naga api yang berputar di sekelilingnya seolah bersiap menyambut serangan itu. Saat berikutnya ledakan cahaya dan api terjadi, membuat mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kekuatan aturan yang aneh. Dia bergumam dengan pelan. Di kejauhan Ye Beijing berdiri diam menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Sangat aneh. Hanya dengan kekuatan aturan dia sudah memiliki daya hancur seperti ini. Di sisi lain, Xiao Yueli yang berdiri di dekat Ye Beijing tiba-tiba menjadi lebih serius. Bukankah kau anak Xiaoyan? Kau cantik sekali. Apakah menurutmu aku juga cantik? Bolehkah aku jadi ibu angkatmu? Ye Beijing berkata dengan nada bercanda. Namun Xiao Yueli hanya menatapnya sekilas lalu mengabaikannya. Di arena pertempuran antara Xiaoyan dan Luo Tian semakin sengit. Luo Tian telah mencapai tingkat kedua dari keabadian para dewa. Kecepatan peningkatan ini kembali mengejutkan Xiaoyan. Meskipun Luo Tian memiliki bakat yang luar biasa, namun dalam waktu yang singkat dia hampir menyusul kekuatan asli Xiaoyan. Hal ini semakin membuktikan betapa luar biasanya Chowking sebagai gurunya. Jika Luo Tian bisa tumbuh secepat ini, bagaimana caranya bisa melakukannya? Bahkan Xiaoyan sendiri mulai berpikir untuk berguru kepada Chowking. Namun dari serangan Luo Tian, Xiaoyan bisa menemukan petunjuk tersembunyi. Aturan yang dia kendalikan sangat unik. Itu berbeda dengan elemen angin, api, petir, atau lainnya. Cahaya hitam yang muncul saat dia menyerang lebih seperti manifestasi dari niat pemahamannya sendiri tentang Dao. Dao, apa itu Dao sejati? Xiaoyan merenung dalam hatinya. Dia mengikuti petunjuk dari kata-kata Chowking dan mencoba memahami jalur kultivasi Luo Tian. Pertempuran fisik mereka langsung memasuki tahap yang sengit. Tinju mereka saling beradu tanpa meleset sedikit pun. Dalam sekejap mereka telah bertukar ratusan pukulan. Kekuatanmu memang meningkat, tetapi tetap belum cukup. Tatapan Xiaoyan menjadi lebih tajam. Dalam sekejap energi meledak dari tubuhnya. Saat ini kekuatan fisiknya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa pukulan berikutnya Luo Tian langsung terpental ke belakang. Mengingat perintah dari Chowking untuk tidak menahan diri, Xiaoyan pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Namun akibat benturan tadi, kedua lengan mereka mengalami retakan tulang. Bahkan dada mereka tampak cekung ke dalam. Hal ini merupakan luka yang parah bagi manusia fana. Tetapi bagi para kultivator tingkat keabadian para dewa, ini hanyalah luka kecil yang bisa sembuh dengan cepat. Kau memang sangat kuat, ucap Luo Tian tiba-tiba tertawa rendah. Tanpa ragu tubuhnya kembali melesat ke arah Xiaoyan. Namun kali ini di sekelilingnya muncul lebih banyak kilatan petir hitam yang bertransformasi menjadi pohon-pohon cahaya. Lalu menerjang Xiaoyan dengan niat membunuh yang mengerikan. Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat aturanku dibandingkan milikmu. Xiaoyan tersenyum dingin. Api mengamuk di sekeliling tubuhnya, kemudian kekuatan aturan apinya langsung bertabrakan dengan aturan milik Luo Tian. Sehingga ledakan dua energi yang berbeda ini memenuhi udara. Setelah beberapa saat, pohon-pohon cahaya Luo Tian akhirnya mulai terbakar dan menghilang di dalam api milik Xiaoyan. Namun Luo Tian tidak mau menyerah. Dengan mata tajam dan penuh tekad dia kembali menerjang Xiaoyan. Kau benar-benar keras kepala. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya lalu melangkah maju dengan teknik 7 langkah dewa pembunuh. Di saat yang bersamaan bayangan raksasa muncul di udara dan langsung menghantam wajah Luo Tian. Tubuh Luo Tian langsung terpental jauh dan darah segar menyembur dari mulutnya. Xiaoyan tidak berhenti. Dia terus melangkah 5 kali berturut-turut, setiap langkahnya membawa tekanan besar. Namun dia sengaja menahan diri pada 2 langkah terakhir.
Xiaoyan khawatir kalau terlalu berlebihan, dia justru akan membunuh Luo Tian. Setelah beberapa saat, Luo Tian memuntahkan darah segar dan wajahnya memerah. Bagaimanapun perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Xiaoyan sangat besar. Meskipun Xiaoyan baru saja menerobos tahap ketiga keabadian para dewa, namun tetap saja dia bukan tandingan Luo Tian yang baru berada di tahap kedua. Terlebih lagi, tubuh asli Xiaoyan sendiri merupakan perpaduan dengan tubuh keabadian fisik bintang 5, sehingga menjadikan kekuatannya jauh lebih dahsyat. Setelah pertarungan di tanah Kampan terlarang, aku terus berlatih keras. Aku bahkan mengalahkan Dewi Perang dari 33 langit. Namun mengapa perbedaanku dengan Xiaoyan masih sebesar ini? Aku tidak terima. Luo Tian mengeluarkan raungan marah. Energinya yang seharusnya semakin melemah tiba-tiba melonjak secara tidak terduga. Dengan kedua tangannya dia menekan tanah dan bangkit. Cincin-cincin cahaya bermunculan di sekeliling tubuhnya, diiringi oleh kilatan petir hitam yang menyelimuti langit. Dengan segenap kekuatannya, Luo Tian menghempaskan energi tersebut ke 7 langkah dewa pembunuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menatapnya tanpa rasa gentar. Baginya ini baru langkah kelima dari 7 langkah dewa pembunuh. Melihat Luo Tian masih berusaha melawan, Xiaoyan pun menggerakkan langkah ke-6. Bayangan kaki yang turun dari langit terasa seperti hukuman dari dewa. Luo Tian yang baru saja berhasil berdiri kembali dihantam ke tanah sehingga tubuhnya gemetar hebat. Lagi-lagi Luo Tian memuntahkan darah segar, tubuhnya hampir hancur total tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Kilatan petir hitam di sekelilingnya semakin padat berusaha menahan tekanan besar dari Xiaoyan. Aku tidak terima. Raungan kemarahan Luo Tian menggema bukan karena perbedaan ranah yang membuatnya marah, tetapi karena selisih kekuatan di antara mereka begitu jauh bagaikan langit dan bumi. Yang lebih menyakitkan adalah Xiaoyan bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika Xiaoyan bertarung dengan serius, dia bisa saja menghapus jejak kehidupan Luo Tian dalam sekejap dari dunia ini. Chao-Qing yang berdiri di kejauhan menatap Luo Tian dengan ekspresi penuh kekhawatiran dan rasa sakit. Dia memang ingin Luo Tian berkembang, tetapi dia juga sadar bahwa tidak banyak metode yang bisa digunakannya untuk membantu. Namun Luo Tian tetap bertahan, baginya ini bukan sekedar pertarungan kekuatan melainkan ujian bagi hatinya. Langkah ke-7, Xiaoyan kembali melangkahkan bayangan kakinya yang sebesar gunung menghantam dari atas dan mengguncang ruang kosong di sekitarnya. Bahkan ekspresi wajah para ahli yang mengamati dari jauh pun berubah dan segera mundur ke tempat yang lebih aman. Tubuh Luo Tian mengeluarkan ledakan dan darah berhamburan kemana-mana. Meskipun petir hitam di sekelilingnya begitu ganas, dia tetap tidak mampu menahan kekuatan Xiaoyan. Seluruh tubuhnya berantakan, daging dan kulitnya terkoyak, bahkan nafasnya semakin melemah. Xiaoyan menatap Chao-Qing sejenak. Jika ini terus berlanjut maka Luo Tian pasti akan mati. Chao-Qing pun mengangguk tetapi tetap berkata dengan tegas, "Belum cukup, dia belum kalah." Mendengar ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Bahkan dalam kondisi ini masih belum dianggap kalah. Segera bayangan kakinya kembali menghantam dan Luo Tian kembali memuntahkan darah dan saat ini tubuhnya sudah berada di ambang kehancuran total. Sebenarnya Xiaoyan tidak memiliki dendam mendalam terhadap Luo Tian. Bahkan dia merasa Luo Tian cukup berbakat dan memiliki tekad yang kuat. Namun hari ini dia harus bertarung dengannya. Di tengah genangan darah, tubuh Luo Tian sudah berada di ambang kehancuran. Meskipun hampir meledak, tubuhnya belum sepenuhnya hancur. Kilatan petir hitam terus memperbaiki lukanya dan menopang tubuhnya agar tidak benar-benar runtuh. Dari kondisinya yang mengenaskan, semakin banyak petir hitam yang berkumpul di sekeliling Luo Tian membentuk pusaran pekat yang mengitarinya. Dalam lautan darah, tubuh Luo Tian terus gemetar. Dia dengan susah payah mengangkat tubuhnya sementara petir hitam yang berputar di sekelilingnya terus masuk ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya sosok Luo Tian tiba-tiba menghilang. Seketika Xiaoyan langsung merasakan firasat buruk. Dengan instingnya yang tajam, dia segera merasakan angin tajam yang menyergap dari belakangnya. Kilatan petir menyelimuti kakinya dan tubuhnya segera berkedip menghindar ke samping. Sosok Luo Tian muncul kembali di tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Namun penampilannya telah berubah drastis. Rambut hitamnya berkibar liar ke atas seolah tertiup angin yang tak kasat mata.
Matanya berubah menjadi hitam pekat dengan kilatan petir hitam yang membentuk pola aneh di wajahnya. Saat ini aura yang terpancar dari tubuh Luo Tian terasa aneh. Xiaoyan menyipitkan matanya, mengamati perubahan pada Luo Tian. Dengan satu langkah, cahaya hitam melingkari tubuhnya, kemudian Luo Tian menyerang Xiaoyan. Kecepatannya terus meningkat membawa kekuatan pukulan yang mengerikan. Pada saat yang sama api merah segera menyala dan meledak dari tubuh Xiaoyan, sehingga gelombang panas membakar udara kosong menciptakan benturan dahsyat di antara mereka. Cahaya hitam dan merah yang menyilaukan saling bertabrakan sehingga kekuatan dahsyat mengguncang dunia. Pukulan api 3 warna dari Xiaoyan menghantam menyebabkan ombak energi meledak bagikan tsunami. Seperti yang diduga, cahaya hitam yang diciptakan Luo Tian perlahan-lahan tertelan oleh kobaran api. Dengan suara dentuman keras memuntahkan darah segar dan tubuhnya terhempas jauh. Dia kehilangan keseimbangan, lalu terlempar ke udara sehingga nyaris kehilangan kendali atas tubuhnya. Namun ketahanan tubuh Luo Tian jauh di luar dugaan Xiaoyan. Dalam sekejap dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Setelah menghapus darah di sudut bibirnya, dia kembali menyerap petir hitam yang mengelilinginya dan perlahan menyembuhkan luka-lukanya. Tanpa ragu dia kembali menerjang ke arah Xiaoyan. Semakin bertarung, dia tampak semakin ganas. Xiaoyan sedikit mengerinyit menyadari fakta ini. Sejujurnya kekuatan yang Luo Tian tunjukkan sejauh ini tidaklah luar biasa. Namun kegigihannya sangat luar biasa dan itulah masalahnya. Setiap kali menerima serangan fatal dia bukannya melemah. Justru kekuatannya akan semakin meningkat seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia tidak mengandalkan teknik ataupun strategi. Satu-satunya teknik adalah bertahan dan terus menyerang. Cukup. Xiaoyan akhirnya angkat suara dan tangannya perlahan terangkat, lalu api 3 warna perlahan berputar di telapak tangannya dan perlahan berubah menjadi bunga teratai api yang berputar di udara. Begitu Luo Tian mendekat, bunga api itu tiba-tiba meledak lalu meluas hingga ribuan meter menyelimuti seluruh area pertempuran. 3 warna api bercampur menciptakan gelombang kehancuran yang mengerikan. Seiring peningkatan kekuatan Xiaoyan ke tahap ketiga, kekuatan jantung api juga meningkat, sehingga membuat teknik Angry Buddha Lotus Flame menjadi lebih mematikan. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Chowking yang mengamati dari kejauhan tampak mulai kehilangan kesabaran. Menurutnya Luo Tian seharusnya tidak bisa bertahan selama ini melawan Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri tidak terburu-buru untuk menghabisinya. Dia hanya ingin melihat sejauh mana perkembangan Luo Tian di bawah bimbingan Chowking. Dari hasil pertempuran ini, jelas terlihat bahwa meskipun Luo Tian memiliki tekad yang kuat dalam hal kekuatan sejati, dia masih jauh dari Xiaoyan. Bahkan di jajaran tahap kedua keabadian para dewa, dia bukan yang terkuat. Jadi masih terlalu dini jika dia melawan orang yang berada di tahap ketiga keabadian para dewa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.